Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wa taslim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doanya, segenap jamaah istighosah, majlis qiyamul lail, dan semua santri rahimakumullah. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul, bermunajat, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, di majlis ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini sudah memasuki malam ke-24 Ramadan. Besok yaitu malam ke-25. Seperti kemarin yang telah disampaikan oleh Romo Yai, besok kita akan melaksanakan sholat taubat. Tobatnya wajib, sholatnya sunnah. Lah maka dari itu saya ingin mengurai sedikit terkait tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-ujlah minasyaiton. Al-ujlah minasyaiton. Dalam kitab tafsir Al-Kabir diterangkan al-ujlah minasyaiton. Apa itu ujlah? Kesusu. Kesusu itu dari setan, yakni pekerjaannya setan. Sholat kesusu, jangan, niru setan. Makan kesusu, jangan, niru setan. Semua pekerjaan kalau dilaksanakan dengan kesusu itu bagian daripada pekerjaannya setan. Walakinnal ujlah sunnatun fi khamsati mawadi'. Akan tetapi kesusu itu hukumnya sunnah dalam 5 perkara. Harus malahan dalam 5 perkara. Yang pertama, fi dafnil mayyit, dalam mengubur orang mati itu harus kesusu, harus segera, jangan nunggu nanti, apalagi dimakamkan besok. Meninggal sekarang, kubur sekarang. Nunggu ahlinya masih ada di Malaysia, selak bosok. Apalagi yang ditunggu ada di Arab Saudi. Ada sebagian adat itu kalau matinya tengah malam dikubur besoknya. Ya, katanya nggak baik. Harus itu, ya, harus ketika malam itu juga. Tengah malam, meninggalnya jam 2 malam, jam 3 malam, ya malam itu juga selesai dimandikan, dikafani, ya, lalu disolati, langsung berangkatkan. Itu sunnahnya harus kesusu memang. Meskipun ada di sebagian desa kita itu ada yang tidak seperti ini. Masih nunggu, katanya nggak boleh, katanya kemakan tuyul katanya gitu. Entah, ada sebagian adat itu seperti itu nggak benar. Itu yang pertama, kesusu harus dikubur. Yang kedua, wa fi tazwijil banat, mengawinkan anak perempuan itu harus segera. Belum cukup umur Pak, umurnya berapa? Kalau ano Joko lanang ngarepno ndang kawinno. Ya.
Bah umurnya berapa pokok ada sing ngarepno ndang, gak perlu durung cukup umur le, si umur 10, si umur 17, bah umur berapa. Makanya orang-orang kuno itu anaknya masih kecil-kecil sudah dikawinkan. Nggih, enggak seakan justru ini yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunggu kuliah, nunggu tamat, ya selak nanti kata orang loh, selak nanti jadi perawan tua nanti. Nggih. Ya pokok siapa aja lah mbah yang ngarepno ndang kasihkan, ya, ndang berikan gitu. Itu sunnah. Segera mengawinkan anak perempuan. Kalau laki-laki enggak, nggih. Kalau laki-laki. Yang ketiga sunnah kesusu. Wa fi ada'id duyun, nyaur utang. Segera. Waduh, ini masih punya uang, udah punya uang untuk kebutuhan ini, butuh kebutuhan ini. Kalau buat bayar utang ini, kapan ini yang mau punya? Segera ndang bayar utang. Sing rumongso punya utang, yang jelas kayaknya dari kita kayaknya punya utang semua. Nggih. Tapi kalau udah waktunya segera, kalau bisa belum waktunya udah dibayar. Nggih, jangan perlu nunggu besok kapan? Nggih. Sunnah kesusu bayar utang. Yang keempat, wa fit taubat ba'dal maksiat. Segera tobat kalau sampean punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya dosa, endang tobat, segera tobat kepada Allah. Ini sunnah. Nggih. Ini sunnah, segera. Kalau melakukannya wajib, segera tobatnya ini loh sunnah. Yang terakhir, wa fi ihdari ta'am lil musafir, yaitu memberikan hidangan, memberikan makanan pada musafir. Nggih, kalau ada orang musafir pepergian jauh, ya segera kasih makan, segera. Ini sunnah hukumnya. Lah berangkat dari ini milane terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli da'in dawaun. Semua dari kita ini pasti punya salah. Nggih, pasti punya salah. Enggak ada yang enggak punya salah. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pasti bersalah. Kalau masih namanya manusia, pasti punya salah. Nggih. Nggih, kata kemarin itu kecuali Kanjeng Nabi. Nggih, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih atas nama manusia, bukan malaikat loh. Nggih, bukan malaikat, bukan hewan. Kalau masih kita namanya manusia, pasti punya salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Sebaik-baiknya orang yang bersalah kepada Allah, sebaik-baiknya orang yang punya dosa kepada Allah, at-tawwabin, yaitu orang-orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa inna likulli da'in dawaun, semuanya penyakit itu pasti ada obatnya. Nggih. Segala penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub al-istighfar, wa dawa'ud dunub at-taubat. Nggih. Obatnya dosa niku istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Pasti niku, nggih. Kula kali sampean niki pasti punya salah niku pasti. Kadang enggak sengaja enak-enak jagongan terlanjur gibah orang. Enak-enak belanja terlanjur gibah orang. Enak-enak jagongan terlanjur menyakiti hati orang. Kadang enak-enak saya ngaji ini ada yang merasa tersakiti. Nggih yo napa malih? Nggih. Ada yang merasa enggak enak, ada yang merasa sakit hati, ada yang merasa waduh macam-macam lah. Padahal enggak bertujuan untuk menyakiti, tapi masih tetap aja. Nggih. Enggak disengaja masih menyakiti orang lain, apalagi yang dosa-dosa yang disengaja. Makanya lebih baik jalan utama yaitu mari memperbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi ngendika,
lau akhtatum hatta tablugha khotoyakum as-sama. Seandainya terus Kanjeng Nabi, seandainya kalian punya dosa dan dosa kamu itu menjulang tinggi hingga sampai ke langit, saking banyaknya dosa. Kira-kira dosa kita itu sampai ke langit? Banyaknya dosa kita? Kira-kira pun? Kayaknya boten nggih. Kayaknya. Ya kalau nggak tahu kalau sampai lebih ke langit ke-7 nanti. Saking banyaknya dosa. Seandainya dosa kita itu banyak sampai ke langit, saking banyaknya dosa kita. Tsumma tubtum, lalu kita tobat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat kita kesemuanya. Seandainya niki dosa kita itu sampai menjulang tinggi ke langit. Ada sebuah hikayah. Niki hikayah ada di dalam kitab. Kalau kemarin-kemarin saya dengarnya dari guru, nggih. Ini saya temukan sendiri di kitab. Ada sebuah hikayah. Nggih. Insyaallah panjenengan semua udah tahu. Nggih. Kana fi man kana qablakum. Dahulu itu ada orang, nggih. Rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Wis coro bajingan ini, bajingan tengi ini, bajingan luar biasa, pembunuh luar biasa, sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Saya kira bajingan yang pernah kita jumpai kayaknya belum pernah membunuh sebanyak itu. Nggih. Bajingan yang pernah kita tahu lah, bajingan yang pernah kita jumpai kayaknya belum pernah membunuh orang sampai 99 orang. Ini ada dalam kitab Risalatut Taubat. Akhirnya orang itu mau tobat kepada Allah. Mungkin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu ingin tobat setelah membunuh 99 orang. Apa itu tergerak dalam hatinya ingin tobat. Akhirnya dia tanya pada orang-orang, fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia tanya pada semua penduduk. Tanya di mana ada orang, fadalla ala rohibin, di mana ada orang yang bisa menuntun saya untuk tobat. Tanya kepada orang-orang di desa ini, tanya-tanya. Akhirnya ada orang yang menunjukkan, fadalla ala rohibin. Ada satu orang menunjukkan, sampean pergilah ke Pak Pendeta itu. Insya Allah Pak Pendeta itu mau menuntun kamu menuju tobat. Kata orang itu. Oh gitu. Akhirnya orang itu, pembunuh itu, menuju si pendeta. Setelah sampai ke pendeta, faqala lahu, dia bicara pada pendeta. Dia curhat pada pendeta. Innahu qatala tis'an wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Hei Pak Pendeta, saya datang ke sini, saya ini sudah membunuh 99 orang Pak Pendeta. Fahallahu min taubatin, apakah ada pintu tobat bagiku Pak Pendeta? Entar ke Pak Pendeta sing gundul niku. Akhirnya apa kata Pak Pendeta? Faqala lahu, lah, gak ada pintu tobat bagi kamu, kata Pak Pendeta. Berhubung kata Pak Pendeta dijawab gak ada, faqatalahu, Pak Pendetanya dibunuh. Ya, sampeyan iki aku katinang gini takun, ternyata gak ada pintu tobat. Akhirnya dibacok. Ya, mati Pak Pendetanya. Fakamula bihi mi'atun, akhirnya jangkep, ya, sampai 100 orang yang dia bunuh. Ya 100-nya Pak Pendeta itu. Karena dia nggak putus asa, tetap ingin tobat. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, dia tanya lagi pada semua orang. Mungkin barangkali ada orang yang menunjukkan pintu tobat kepadaku. Akhirnya tanya-tanya, ada orang yang menunjukkan, fadalla ala rajulin alimin. Akhirnya ada satu orang menunjukkan,
sampean pergi ke Telogowaru. Nggih. Sampean pergi ke Telogowaru. Oh gitu nggih. Iya. Innahu faqala lahu innahu faqala rajul alimin faqala innahu qatala mi'atu nafsin falau min taubatin faqala lahu na'am wa may yahulu baina wa baina taubat. Akhirnya orang itu pergi ke Telogowaru. Orang Tajinan. Orang Tajinan. Setelah diberi petunjuk oleh orang itu, nggih, orang itu pergi ke Telogowaru dari Tajinan jalan kaki. Nggih. Nyampe Mahayana. Nggih. Kata orang yang memberi petunjuk, ini kebelonjat tadi. Kata orang yang memberi petunjuk itu, sampean pergi ke Telogowaru. Di Telogowaru itu ya ada ulama yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan banyak santri-santri di situ yang kegiatannya ngaji, sholat malam. Nggih. Fa'budullah ma'ahum, ikutlah bersama mereka kamu. Ikut hari-hari santriku dan diam di sana, jangan kamu pulang ke Tajinan. Ya, sebelum kamu diterima tobat kamu. Gampangannya disuruh mondok. Ikut dengan anak-anak santri di situ, ikut ngaji wis, ikut sholat di sana wis. Pokoknya ikut di sana. Karena desa kamu ini desa jelek katanya. Maaf nggih, bukan berarti desa Tajinan. Mek contoh tadi. Nggih. Contoh tadi niku contoh. Kamu jangan kembali lagi ke desa kamu wis, mungkin mau ada di situ. Nggih. Akhirnya fantolahko, orang itu pergi ke Telogowaru. Nyampe di Mahayana, nisfat torik atahul maut, orang itu meninggal dunia. Nyampe di Mahayana mati, dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Ketika mati ada di perjalanan itu, dek ngarepe babre Mahayana, akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab turun ke muka bumi. Rebutan orang ini. Cekcok. Malaikat rahmat dengan malaikat adab cekcok. Fakta somat. Waqalat malaikatur rahmat. Kata malaikat rahmat bilang pada malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Malaikat rahmat itu malaikat penyayang. Mau diselamatkan oleh malaikat rahmat. Oh, ini bagianku, kata malaikat rahmat. Bukan bagianmu malaikat adab. Ini bagianku, kata malaikat adab. Oh, gak bisa, ini bagianku. Tak siksa iki, kata malaikat adab. Oh, gak bisa, ini bagianku, kata malaikat rahmat. Kenapa? Ja'ata iban mukbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat, ini orang mau tobat dan hatinya betul-betul sudah menghadap kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Dek kate tobat nang pondok Telogowaru niki. Ya. Cuman dia kedahuluan mati. Kata malaikat rahmat, wah makanya ini orang baik. Long ini orang mau tobat. Dibantah oleh malaikat adab. Gak bisa, kata malaikat adab, gak bisa. Wa qalati malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattun. Gak bisa malaikat rahmat, ini bagianku. Tetap yopo-yopo iki tetap tak siksa mbek aku. Kenapa? Ini orang belum melakukan amal baik sama sekali. Kan mekate mang. Kate tobat, turung tutuk mati. Berarti kan dia belum melakukan apa-apa, Mas. Belum tobat, makanya dia bagianku, kata malaikat azab. Wis udah cekcok malaikat rahmat dengan malaikat azab nggih di muka bumi niki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Allah Subhanahu wa taala merintah malaikat lain untuk menjelma sebagai manusia. Akhirnya turunlah malaikat menyerupai manusia dan menjadi hakim.
Putusono malaikat itu kok malaikat rahmat malaikat adab itu kok rame-rame musyawarah ono di pinggir dalan. Seakan embong macet. Akhirnya turunlah malaikat menyerupai manusia menjadi pemutus. Wis gini aja ini, daripada cekcok di tengah jalan sampean ini pun kisuma bainal ardain fa ila ayatihi ma huwa adna kana lahu. Wis gini aja kata malaikat yang menjelma manusia niku, ukur jarak antara dari Tajinan sampai pabrik Mahayana dengan dari pabrik Mahayana ke Pondok Telogowaru lebih dekat mana? Ya, lebih dekat mana? Yang jelas kata malaikat itu yang lebih dekat berarti dia haknya. Nggih. Berarti orang itu yang baik. Akhirnya malaikat rahmat, malaikat adab sama-sama membawa ukuran. Ini meteran BTV. Yang malaikat rahmat bawa meteran, enggak, ini hanya sambil anu nggih, biar tidak terlalu tegang. Sebab kalau saya ngaji ini bukan marah, memang kayak gini memang suaranya nih. Jadi bawa meteran. Malaikat rahmat bawa meteran, malaikat adab juga bawa meteran. Ternyata nggih, setelah diukur ternyata lebih dekat jaraknya dari pabrik Mahayana ke Telogowa daripada Tajinan sampai ke pabrik Mahayana. Lah kata malaikat tadi, lah ya ini bagianmu malaikat rahmat. Nggih, ini bagianmu malaikat rahmat. Dalam arti ini orang-orang yang beruntung. Ini orang-orang yang selamat. Diterangkan dalam kitab ini kaceknya antara dari Tajinan nggih, jarak dari tempat menuju sampai dia meninggal, dari meninggalnya sampai ke tempat tobat yang mau dituju niku ternyata kacek sibrin, kacek sakilan men. Kacek sekelan. Nggih, kaceknya niku. Lah akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu dzunubahum. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah membunuh orang 100 niku. Padahal dia belum tobat. Berhubung tujuannya udah mau tobat, hatinya betul-betul udah menghadap Allah, Allah ampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Nggih. Niat kita dari rumah ke sini gak ada lain, ingin tobat kepada Allah. Menowo, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun belum tobat kok kedahulukan sakaratul maut, kok kedahuluan mati, Allah ampuni dosa-dosanya asalkan niatnya betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya seseorang selagi malam yughargir, selagi ruhnya itu belum sampai di tenggorokan. Alias belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut kok ngucap tobat, gak diterima oleh Allah. Kalau belum sakaratul maut aitablugu ruhuhu khulqumahu, yakni belum nyampe ruhnya ke khulkum, ke tenggorokan, nggih, masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Milane kula kali panjenengan nggih, sangat tepat sekali besok ini bahkan wajib kita mengikuti kegiatan sholat taubat. Pasti gak besar gak kecil semuanya punya salah kepada Allah, punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dosa niku para hadirin nggih, dosa niku ada dua. Dzambun fima bainaka wa bainallah. Ada dosa itu yang ada kaitannya dengan Allah.
Enggak ada kaitannya dengan manusia. Yang kedua, ada dzambun fima bainaka wa bainal ibad. Ada dosa niku antara kita dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah ringan, cukup memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang sulit ini punya dosa kepada sesama. Ini yang sulit. Allah tidak akan menerima tobat seseorang kalau orang itu punya salah, punya dosa pada sesama manusia, hanya diucapkan dengan tobat gitu saja Allah nggak akan menerima tobatnya. Selama orang yang didolimi, selama orang yang disakiti itu belum mau memaafkan pada kesalahan kita. Jadi percuma tobatnya kalau kita belum minta maaf kepada sesama. Makanya kalau kita merasa punya salah kepada sesama manusia, punya salah kepada tetangga, punya salah kepada saudara, ucapkan salah kita itu apa. Jangan minta maaf sepurane yo, mumpung lebaran minal aidin wal faidin, waduh salaman semua. Tapi tidak disebutkan sampean punya salah apa ke saya, kok minta maaf. Seandainya salah kita itu disebutkan kepada orang tersebut, orang itu mau memaafkan apa tidak? Maaf nggih, lawang kita mari ngambung bojone. Kita minta maaf pada yang suami. Sepurane iya tak sepuro dosa-dosamu padha 0-0 sekarang. Kira-kira kalau disebutkan dosanya, salah kita kepada si suaminya tersebut, kira-kira mau memaafkan apa tidak? Apa yang tempeleng gue lebring? Apa yang lagi are? Kan nggih? Mari nyium sang bini ben pah merome-rome ta sepora dia, tak iso. Dema-dema Arya nyaber ya urusnya. Tak bisa. Kaki nyaman mau merome ta sepora dia. Kira-kira kalau disebutkan kesalahan kita itu, orang itu mau memaafkan apa tidak? Jangan diambil mudah. Sepurane yo, opo maneh lek aku duwe salah, lek aku duwe salah berarti enggak merasa kalau punya salah. Ceng lemari nyombi ini lek aku duwe salah. Nggih. Sebutkan sepurane Pak, sepurane Bu, kula winginane mantun nyolong kepone sampean telas sak karung bonan. Kula nedhi sepuro nggih. Disebutkan kira-kira memaafkan apa ndak. Nggih. Kata selari-lari santri biasanya malam Jumat sepurane ya. Seandainya kalau disebut kok mare agosop sandal lepetong polo kali lah. Kira-kira kaki nyepora penjek ya. Sebut. Nggih. Tidak cukup dengan cara tobat kalau orang tersebut belum mau memaafkan dosa-dosa kita. Waduh, sulit Pak kayaknya Pak. Sulit kalau seperti itu Pak, karena dosa saya udah melampaui batas pada orang tersebut Pak. Kayaknya orang itu nggak bisa memaafkan. Gak apa-apa, risiko. Nggih. Risiko. Salah sampean kan gitu nggih. Bah mau diapakan, yang penting orang tersebut mau ridho kepada kita, orang tersebut mau menghalalkan kepada kita, orang tersebut mau memaafkan pada kesalahan-kesalahan kita. Ngoten. Jadi nggak cukup dengan cara minta maaf gitu saja, nggak cukup. Sebelum menyebutkan apa salah kita, apa khilaf kita. Nggih. Itu kalau sesama manusia. Lawang kita kepada Allah kita itu suruh curhat kok. Kita ini minta maaf, ayo curhat kepada Allah. Gusti, saya pernah begini Gusti, saya pernah begini Gusti. Sepuro dosa-dosa kula Gusti. Apalagi sambil nangis. Lah itu kepada Allah, kepada sesama nggih sami kados ngoten. Sing pernah ngambil uang, sing pernah ngambil barang, sing pernah ghibah, sing pernah fitnah, sing pernah membunuh, sing pernah pun macam-macam lah salah kita. Nggih, ayo ditobati kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung nyawa kita ini masih belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan
Setelah tahajudan ini kita apakah masih hidup? Enggak ada jaminan. Oh pasti Pak, saya pasti hidup setelah tahajud. Belum tentu. Nggih, belum tentu. Semuanya niku enggak ada jaminan kita itu akan hidup besok, akan berjumpa dengan matahari besok, enggak ada jaminan. Nggih. Semuanya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mau nunggu kapan? Mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sekarang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga semakin tambah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.